Pertama-tama tentu harus kita pahami bahwa barang yang masuk itu adalah sebagian besar dari China. Tentu China itu adalah merupakan eh, apa produsen terbesar di dunia, dan mereka ini struktur industrinya merupakan yang integrated dari paling hulu sampai dengan downstream, sampai dengan hilir. Paling hulu yang saya maksud bukan dari spinning ataupun dari apa, melainkan dari mulai olefin oilnya, dari mulai terephthalic acidnya, ya, dari mulai ethylene glycolnya, ya, EG dan sebagainya, sehingga mereka ini adalah produsen yang paling efisien di dunia. Walaupun dulu istilahnya sebelum 2021 mereka itu menggunakan katakanlah subsidi dalam bentuk reimburse dalam kalau ekspor itu di tekstil bisa 11%. Dan tentu sekarang itu subsidi-subsidi semacam itu sudah mulai dihilangkan di China. Begitu juga dengan harga listriknya, mereka sudah tidak lagi mensubsidi sebesar 50%, yaitu dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi, mereka mengurangi subsidinya dari 50% menjadi hanya 25%. Oke, Pak Ade, apakah Jadi artinya ongkos competitiveness produksi mereka ini tanah sangat air ini kuat. masih kalah, Pak, dibandingkan dengan China kalau gitu? Oh iya, sangat. Jadi ongkos produksi ini bukan hanya Indonesia saja. Seluruh produsen tekstil di dunia pun mengalami hal yang sama dengan Indonesia. Tentunya mengalami persaingan yang katakanlah kalah saing. Apalagi Indonesia memiliki bilateral agreement antara China dengan Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi ASEAN, ya, ASEAN Free Trade Agreement. Ya tentu ini kita hanya bisa menggunakan klausul-klausul yang diperbolehkan oleh Free Trade Agreement, yaitu dengan menerapkan safeguard ataupun anti dumping dan lain sebagainya. Tentu ini nampaknya belum bisa istilahnya mendrive industri kita untuk bangkit dengan safeguard maupun anti dumping yang kita berlakukan. Tentu harus ada mekanisme lain di luar itu. Oke, selain kalah saing, saya ingin bertanya kepada Bu Ratna, apakah terkait dengan PLB atau Pusat Logistik Berikat ini menjadi penyebab maraknya banjir impor tekstil? Benarkah ada penyalahgunaan nih Bu, angka pengenal impor produsen? Sekali lagi Mbak, terima kasih. Perihal penggunaan dokumen impor, penyalahgunaan dokumen impor dalam hal ini APP yang tadi disampaikan, bukan merupakan, sekali lagi kami agak sedikit sungkan ya menyampaikan ini, sebetulnya memang bukan merupakan kewenangan kami atau kapasitas dari Ginsi, karena ini berhubungan dengan regulator yang memberikan perizinan tersebut. Menurut kami, baiknya memang hal tersebut bisa kita langsung open discussion atau kepada yang lebih berwenang. Namun, berdasarkan pengalaman kami, memang para importir banyak juga menitipkan barangnya di PLB. Tapi kami sampai sekarang juga belum dengar juga ada pernyataan perihal bahwa kesengajaan PLB menimbun atau menyimpankan maraknya produk tekstil, itu saya belum tahu. Tapi setelah sekali lagi saya menyampaikan ini bahwa memang harus ada kerjasama juga dengan PLB tersebut, bahwa barang-barang tersebut di sana adalah ada izinnya enggak, atau memang untuk penempatan sementara atau enggak. Saat ini kami bukan tidak berpihak pada pemerintah atau tidak berpihak pada PLB. Bagi kami, ya para importer yang memang menitipkan barangnya di PLB, itu ada beberapa hal. Ada yang memang mereka tidak punya gudang, mereka menitipkan di situ. Ada juga mungkin yang proses izinnya belum selesai, mereka nggak bisa keluar dari PLB tersebut sampai izinnya keluar. Jadi bagi kami, kalau dibilang bahwa PLB itu adalah menjadi sumber penimbunan, saya masih kurang paham juga gitu ya. Jadi izin baiknya itu ditanyakan juga kepada pihak-pihak dari PLB, demikian.